Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang demand theory and consumer behavior rational choice. Nah, di sini saya sendiri Yudi bersama tiga rekan saya. Yang pertama ada Dani Setiawan, ada Dewa Hasya Pramudita, lalu Dimas Maulidi Nugraha. Semoga materi yang akan kami sampaikan beberapa menit ke depan akan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada pengertian permintaan. Permintaan bentuk hubungan antara kuantitas komoditi ekonomis yang dibeli oleh semua konsumen pada suatu pasar dengan nilai berbagai faktor yang mempengaruhi pembelian komoditas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian suatu komoditi antara lain adalah harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, harga barang komplementer, pendapatan, selera, ekspektasi harga di masa datang, iklan, musim, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan menjadi pertimbangan bagi konsumen sebelum melakukan pembelian suatu komoditi. Nah, selanjutnya ini ada schedule permintaan. Schedule permintaan merupakan bentuk hubungan permintaan yang paling sederhana ya. Suatu schedule permintaan semata-mata merupakan daftar harga dan kuantitas komoditi yang diminta oleh seseorang sekelompok konsumen pada harga tersebut. Nah, di dalam tabel ditampilkan suatu schedule permintaan atas suatu barang. Dalam tabel nomor 1 ini dilihat bahwa semakin tinggi harga barang A, semakin sedikit jumlah komoditi A yang diminta. Kondisi ini disebut dengan hukum permintaan atau law of demand. Hukum ini menyatukan bahwa pada harga yang lebih rendah, orang akan cenderung membeli barang yang dalam jumlah lebih banyak daripada ketika harga komoditi tersebut tinggi karena komoditi tersebut menjadi relatif lebih murah dibandingkan komoditi alternatif atau substitusinya. Nah, hubungan permintaan dalam bentuk tabel kedua ini tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk grafik. Grafik tersebut dinamakan kurva permintaan. Dalam grafik berlakunya hukum permintaan ditunjukkan oleh kemiringan kurva permintaan negatif yang bergerak dari kiri atas kanan bawah. Nah, yang selanjutnya permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu secara implisit mengacu kepada permintaan atas suatu komoditi atau barang tertentu. Sesuai dengan fokus ekonomi manajerial pada perusahaan, tentunya yang menjadi perhatian adalah permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang merupakan jumlah dari seluruh permintaan konsumen individual atas komoditi tersebut di dalam suatu pasar. Nah, menurut teori permintaan konsumen, atau consumer demand theory, kuantitas yang diminta atas suatu komoditi per periode waktu dipengaruhi oleh tergantung pada harga komoditi tersebut. Pendapatan konsumen, harga komoditi lainnya yang berhubungan yaitu barang substitusi atau komplementer serta selera. Hubungan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan fungsi sebagai berikut. IDX sama dengan F dalam kurung buka PX, I, PY, T dalam kurung tutup. Nah, terkait dengan pendapatan, biasanya seorang konsumen akan membeli lebih banyak komoditi umum seperti pakaian, hiburan, kendaraan, bacaan, dan sebagainya. Komoditi yang demikian disebut sebagai barang normal atau non goods. Komoditi yang biasanya tergolong berkualitas rendah atau berharga murah seperti bis kelas ekonomi, sepeda, singkong, dan sebagainya. Nah, itu komoditinya tergolong disebut barang inferior ya, atau inferior good. Misal, seorang biasanya makan nasi rames 2 kali sehari pada harga 10.000 per piring. Bila harga nasi rames tersebut turun menjadi 7,5 per piring, maka orang tersebut dapat membeli jumlah yang sama per hari dengan pengeluaran 2.500 lebih murah per piring. Nah, penghematan sebesar 2.500 ini mencerminkan kenaikan pendapatan real sebesar 2.500 yang mungkin akan dibelanjakan untuk membeli lebih banyak nasi rames atau seperempat piring lebih banyak untuk membeli barang lain seperti segelas es teh. Nah,
Selanjutnya ini ada kayak gambar menampilkan contoh kurva permintaan hipotesis tentang dua konsumen yang berbeda. Individu satu membeli komoditas tersebut sebanyak 1,5 unit ketika harga komoditi sebesar 3. Sedangkan individu 2 membeli sebanyak 2 unit pada harga yang sama. Nah, selanjutnya ada permintaan pasar. Permintaan pasar menunjukkan permintaan atas suatu komoditi yang dilakukan oleh semua konsumen dalam pasar. Misal, bila dia diasumsikan hanya dapat 2 orang konsumen dalam pasar suatu komoditi, maka permintaan pasar komoditi tersebut akan menunjukkan kuantitas yang diminta oleh kedua konsumen pada berbagai tingkat harga komoditi tersebut. Nah, secara grafik, permintaan pasar merupakan penjumlahan horizontal dari semua permintaan individu yang ada di dalam pasar. Nah, kurva permintaan individu 1, individu 2 pada di gambar itu bisa diasumsikan sebagai seluruh konsumen di pasar suatu komoditi. Untuk mendapatkan kurva permintaan pasar, kita jumlahkan kuantitas yang diminta oleh individu 1, individu 2 pada suatu tingkat harga. Misal pada tingkat harga sebesar 1, individu 1 membeli komoditi sebanyak 2,5 unit dan individu 2 sebanyak 3,5 unit. Jadi kualitas total pada tingkat harga sebesar 1 tersebut adalah 6 unit atau 2,3 ditambah 3,5. Dengan harga cara yang sama, kita mendapatkan kuantitas yang diminta pasar pada tingkat harga sebesar 2 adalah 4,9 dalam kurung buka, 2 tambah 2,9 dalam kurung tutup, dan seterusnya. Berbagai hubungan antara kuantitas yang diminta oleh individu 1 dan individu 2 pada berbagai tingkat harga untuk kurva permintaan pasar yang ditunjukkan pada gambar ketiga ini. Nah, yang selanjutnya permintaan yang dihadapi perusahaan. Terdapat 4 struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistis, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Kurva permintaan dengan kemiringan negatif seperti yang telah dibahas di atas merupakan kurva permintaan dalam struktur pasar persaingan sempurna. Permintaan yang dihadapi perusahaan juga ditentukan oleh jenis komoditi yang dihasilkan atau dijual. Ya, apakah barang tahan lama atau durable goods, atau barang tak tahan lama atau non-durable goods. Perusahaan yang menghasilkan barang tahan lama akan menghadapi permintaan yang bersifat tidak stabil dibanding permintaan barang yang tidak tahan lama. Barang tahan lama yakni barang yang memberikan fungsi kepada pemiliknya selama beberapa periode waktu mendatang. Sifat yang jangka panjang ini menyebabkan permintaan barang jenis yang ini tidak stabil atau rapuh. Kerapuhan ini didasarkan pada alasan berikut. Yang pertama, karena tahan lama, maka barang tersebut dapat disimpan untuk waktu yang lama. Bila distributor atau produsen mempunyai persediaan yang besar atas barang tersebut, maka kenaikan permintaan mungkin tidak akan tampak dalam produksi selama periode itu hingga persediaan habis. Yang kedua, pergantian barang. Tahan lama mungkin akan ditunda dari waktu ke waktu dengan memperbaiki atau memberi perawatan tambahan pada barang yang sudah dimiliki. Misal kalau mobil rusak ya, model atau modelnya sudah ketinggalan lah, maka pemilik tidak akan begitu saja menggantinya dengan baru, tapi hanya memperbaiki dan memodifikasi modelnya. Sebaliknya, barang tidak tahan lama seperti makanan, jasa kebersihan, sabun, pasta gigi, dan sebagainya biasanya dibeli untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan hanya berfungsi dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya permintaan turunan. Permintaan yang dihadapi perusahaan akan menentukan jenis dan kuantitas input atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi untuk menghasilkan atau menjual komoditi tersebut. Dengan demikian, permintaan akan input dan sumber daya lainnya akan sangat tergantung pada permintaan komoditi yang dihasilkan atau dijual perusahaan.
semakin besar permintaan akan komoditi yang dihasilkan atau dijual, akan semakin pula permintaan akan input dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menghasilkan komoditas tersebut. Nah, permintaan akan input dari sumber daya yang ini disebut permintaan turunan atau derived demand. Nah, selanjutnya fungsi permintaan dan perubahan permintaan. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta dalam suatu periode waktu tertentu dengan asumsi faktor-faktor lainnya tetap. Meskipun ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga, fokus utamanya adalah pada harga, terutama dalam industri massa seperti sabun, pasta gigi, dan minyak goreng. Namun, dalam industri manufaktur seperti TV, mebel, atau sepeda motor, harga mungkin bukan satu-satunya faktor yang diperhitungkan oleh manajer. Faktor seperti kemasan, desain produk, jumlah distributor, anggaran iklan, dan tenaga penjual juga memiliki peran penting. Selain itu, banyak faktor lain dapat mempengaruhi permintaan dan ini dapat menyebabkan pergerakan atau pergeseran pada kurva permintaan. Pergerakan sepanjang kurva terjadi ketika hanya faktor harga yang berubah, mengakibatkan perubahan jumlah yang diminta pada harga yang sama. Pada saat yang sama, pergerakan kurva terjadi ketika faktor lain selain harga berubah, menyebabkan perubahan pada tingkat permintaan pada semua harga. Sebagai contoh, kenaikan pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh konsumen akan meningkatkan permintaan pada harga yang sama. Nah, ini disebut pergeseran kurva permintaan ke atas. Nah, penjelasan ini membantu memahami pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor selain harga dalam analisis permintaan barang atau layanan. Sekian dari saya lemparkan kepada ke Hasya untuk melanjutkan presentasi ini. Yang selanjutnya adalah estimasi permintaan. Estimasi permintaan adalah menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian di masa mendatang yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Pendekatan perkiraan permintaan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan riset pasar dan pendekatan analisis regresi. Yang pertama, pendekatan riset pasar yaitu terdiri dari beberapa, antara lain survei konsumen, yang merupakan survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua adalah eksperimen pasar, adalah metode untuk mengetahui reaksi konsumen berkaitan dengan kuantitas yang akan dibeli apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta. Yang selanjutnya adalah klinik konsumen, suatu bentuk simulasi dari kondisi yang nyata ke dalam sebuah laboratorium. Dan yang selanjutnya, penelitian observasi, yaitu metode untuk mengetahui reaksi konsumen berkaitan dengan kuantitas yang akan dibeli apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta. Perkiraan permintaan dengan analisis regresi. Yang pertama yaitu menentukan model permintaan, yang kedua mengumpulkan data dari variabel, yang ketiga yaitu menentukan bentuk persamaan permintaan, yang keempat yaitu melakukan perhitungan persamaan regresi, yang kelima yaitu menguji hasil regresi. Ada beberapa, yaitu uji tanda dari koefisien uji signifikansi, yang kedua uji T, yang ketiga uji F atau analisis varians, yang keempat yaitu uji kecocokan model. Uji tanda dari koefisien ini menyangkut pada tanda positif atau negatif dari nilai koefisien dan mengujinya apakah sesuai dengan dasar teori yang ada. Yang selanjutnya yaitu uji signifikansi. Uji ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik. Makin tinggi nilai statistik T, semakin yakin bahwa nilai B tidak sama dengan 0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dependen dan independen.
Nah, selanjutnya yaitu uji T. Untuk mengetahui apakah uji T signifikan atau tidak dilakukan dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan nilai T pada tabel statistik. Besarnya nilai T tabel tergantung pada derajat kebebasan dan tingkat kepercayaan. Bila T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu uji F atau analisis variance atau ANOVA. Uji ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji kecocokan model. R-square mengukur berapa besar variasi Y dapat dijelaskan oleh variasi dari X atau mengukur proporsi perubahan total variabel terkait Y yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas X. Rumusnya yaitu ini R-square sama dengan variasi yang dijelaskan dibagi total variasi. Nah, selanjutnya yaitu uji koefisien korelasi. Koefisien korelasi mengukur arah dan kekuatan hubungan tanpa implikasi ketergantungan atau hubungan sebab akibat antara dua variabel. Arah hubungan ditentukan dari tanda R lebih besar dari 0 hubungan positif dan R kurang dari 0 hubungan negatif. Besarnya R akan selalu berada di antara min 1 dan 1. Besarnya R akan selalu berada di antara min 1 dan 1. Dan nilai ini menunjukkan kekuatan hubungan. Rumusnya yaitu R sama dengan akar pangkat R square. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam analisis regresi. Yang pertama yaitu multikolinearitas adalah suatu situasi di mana dua atau lebih variabel bebas berkorelasi sangat tinggi. Penyebab multikolinearitas adalah adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih seperti yang sudah dijelaskan di atas. Yang selanjutnya yaitu heteroskedista, merupakan ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain di suatu regresi berganda. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau homoskedisitas. Nah, terakhir yaitu autokorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi dari sebuah data time series untuk selang waktu atau lag yang berlainan. Autokorelasi dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya faktor musiman atau seasonality. Baik, materi selanjutnya yaitu kurva invariant. Merupakan sebuah konsep yang digunakan dalam ilmu ekonomi yang bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang preferensi konsumen terhadap berbagai kombinasi barang atau benda yang dikonsumsinya. Nah, ini merupakan alat utama atau tools utama dalam hal analisis teori konsumen yang tentunya dapat memberikan pemahaman kepada kita terkait bagaimana sih konsumen itu membuat pilihan atau tentang apa yang mereka beli berdasarkan preferensi mereka. Nah, berdasarkan kurva atau grafik yang telah disediakan, ada beberapa poin penting yang bisa kita bahas. Pertama, banyaknya kurva indeferensi. Nah, konsep ini mengatakan bahwasanya konsumen itu punya banyak atau konsumen memiliki banyak kurva indiferen yang menggambarkan berbagai jenis tingkat kepuasan. Nah, berdasarkan kurva tersebut, kita bisa asumsikan bahwa kurva L1 merupakan salah satu kurva indiferensi yang mewakili preferensi konsumen. Di mana di sini Mrs. Povich merasa sama puasnya dengan kondisi di mana 100 makanan dan 2 pakaian di titik L. Nah, seperti dengan kombinasi 50 makanan dan 5. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke marginal rate of substitution. Merupakan sebuah konsep untuk mengukur seberapa banyak konsumen bersedia mengorbankan sebuah produk untuk mendapatkan tambahan satu unit produk lainnya. Jadi tingkat kepuasan yang mereka inginkan itu tetap konstan atau sama gitu. Contoh sederhana. Nah, ketika ada seseorang yang membeli dua produk, ada pizza kita kasih tanda X dan soda kita kasih tanda Y. Dia sudah memiliki 3 potong pizza dan 6 kaleng soda. Nah,
Saat ini dia udah merasa puas dengan adanya 3 potong pizza dan 6 kaleng soda. Sekarang dia membutuhkan atau dia pengen untuk membeli 1 potong pizza tambahan atau pengen nambah 1 X-nya, yaitu pizza itu. Nah, tetapi untuk menjaga tingkat kepuasannya yang konstan, dia harus mengurangi konsumsi soda. Artinya di sini soda atau Y dikorbankan. Setelah membeli 1 potong pizza tambahan, dia mungkin merasa cukup puas dengan hanya memiliki 3 kaleng soda. Yang tadinya 6, karena ada pizza masuk 1, ya udah sodanya jadi 3. Nah, artinya dia di sini harus mengorbankan 3 kaleng soda untuk mendapatkan 1 potong pizza tambahan. Selanjutnya yaitu konsep utilitas. Konsep ini merujuk pada tingkat kepuasan, kebahagiaan, atau manfaat yang diperoleh oleh seseorang konsumen dari konsumsi barang atau jasa tertentu. Jadi utilitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana seorang konsumen itu mengetahui tentang kombinasi barang yang memenuhi preferensi dari kebutuhan konsumen tersebut. Contoh sederhana, misalkan ada seseorang yang memilih 2 pilihan makanan, yaitu semisal ada 2, yaitu pizza dan hamburger. Nah, masing-masing memiliki harga yang sama. Kita sebut 10.000 misal. Nah, kombinasi A, dia memilih pizza. Kombinasi B, dia memilih hamburger. Nah, konsumen ini merasa lebih puas saat memilih pizza atau kombinasi A daripada hamburger kombinasi B. Karena dia sangat menyukai pizza, kepuasan atau tingkat kebahagiaannya ketika memilih kombinasi A itu lebih tinggi daripada ketika memilih kombinasi B. Nah, dalam hal ini kita bisa katakan bahwasanya kombinasi A memberikan konsumen utilitas yang lebih tinggi daripada kombinasi B. Selanjutnya yaitu ada yang namanya budget line, di mana budget line ini konsep untuk mengilustrasikan batasan anggaran seorang konsumen dan menunjukkan kombinasi barang yang dapat mereka beli dengan pendapatan yang tersedia dan harga pasar yang berlaku. Dalam konteks ini, budget line digunakan untuk memahami hubungan antara preferensi konsumen, pendapatan, dan harga barang dengan memperhatikan memaksimalkan utilitas, keterbatasan anggaran, dan pendapatan atau harga dari barang atau produk yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Terima kasih Diki sudah menjelaskan mengenai utilitas. Utilitas maksimal ini terjadi ketika budget line bersinggungan dengan kurva indifferent. Nah, karena kurva indifferent ini sama dengan marginal rate of substitution, maka utilitas maksimum ini akan didapat ketika kedua garis itu bersinggungan. Nah, di contoh ini, budget line ini akan bersinggungan dengan kurva indifferent yang kedua. Nah, di titik itulah utilitas maksimum didapatkan. Namun, ketika budget line bersinggungan dengan kurva indifferent, konsumen belum tentu memilih opsi itu. Hal itu dikarenakan karena harga termurah tidak selalu berhubungan positif dengan kepuasan konsumen. Contohnya ada kurva antara nasi padang dan juga kaviar. Kalau teman-teman tahu, kaviar itu telur ikan yang harganya sangat mahal ya. Nah, apabila secara teori, titik utilitas tertinggi itu akan berada di titik di tengah. Contohnya nih, dengan budget 2 juta itu bisa membeli 200 porsi nasi padang atau 2 buah kaviar. Nah, secara teori utilitas maksimal akan berada ketika konsumen membeli 100 porsi nasi padang dan juga 1 buah kaviar. Namun, karena tingkat kepuasan yang diberikan oleh 1 kaviar itu tidak sebanding dengan 100 porsi nasi padang, maka utilitas maksimumnya adalah ketika budget line 2 juta itu seluruhnya digunakan oleh konsumen untuk membeli 200 porsi nasi padang. Seperti sebelumnya kita ketahui, keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh preferensi, pendapatan, dan juga harga produk. Namun, manajer dapat sedikit mempengaruhi keputusan pembelian. Mungkin contoh paling dekatnya adalah GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Ketika teman-teman ingin memesan makanan senilai 25.000, namun karena pihak aplikasi memberikan voucher diskon makanan sebesar 30% dengan minimum pembelian 30.000, akhirnya kita menambah pesanan yang tadinya 25.000 menjadi 30.000. Jadi, hanya dengan voucher, manajer bisa meningkatkan demand dari konsumen. Dalam contoh tadi, peningkatan demand sebesar Rp5.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan individu. Kurva permintaan individu menunjukkan berapa banyak produk yang akan dibeli seseorang pada berbagai tingkat harga.
Hal ini dengan asumsi bahwa harga, preferensi, dan juga pendapatan dianggap konstan. Seperti yang teman-teman ketahui, bentuk kurvanya itu miring ke bawah. Salah satu contoh implementasinya adalah ketika harga komoditas naik. Saya contohkan ketika harga makanan naik 2 kali lipat, tapi pendapatan individu dan juga harga komoditas lain yang saya contohkan adalah baju adalah tetap. Di contoh, harga awal makanan adalah $3 per setengah kilo. Gradien kurva permintaan akan lebih tinggi. Namun ketika harga naik 2 kali lipat menjadi $6 per setengah kilo, maka harga baju dan karena harga baju dan juga pendapatan individu masih tetap, maka kurva akan menjadi lebih landai. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai kurva permintaan individu. Nah, berbeda dengan kurva permintaan individu, kurva permintaan pasar adalah gabungan dari preferensi konsumen individu. Saya contohnya di atas ini, ada 5 buah kurva. 4 yang bagian kiri adalah kurva permintaan dari 4 individu, yaitu Gruber, Jais, Moore, dan juga Serafian. Ketika 4 kurva individu ini dijumlahkan secara horizontal, maka akan terbentuk kurva permintaan pasar yang merupakan penjumlahan atau sum dari keempat individu tadi. Selanjutnya adalah consumer surplus. Sebelum membahas consumer surplus, kita akan membahas mengenai harga reservasi konsumen. Harga reservasi konsumen adalah harga di mana konsumen menilai setiap jumlah unit yang diminta untuk barang tertentu. Hal ini dikenal juga sebagai harga yang mau dibayarkan atau willingness to pay. Nah, harga reservasi adalah harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk tiap unit produk atau jasa. Nah, ketika produsen ataupun penjual mematok harga di atas willingness to pay, konsumen tidak akan membeli barang tersebut. Ketika pasar berada di titik equilibrium, harga reservasi dan juga harga pasar adalah sama. Namun, konsumen tidak selalu mau hanya membayar harga reservasi konsumen. Jika konsumen melihat ada value lebih dari suatu barang ataupun jasa, contohnya, orang mau membayar tiket lebih tinggi daripada harga pasarnya, yaitu tiket Coldplay, misal saya contohkan ke Calo. Nah, perbedaan dari harga pasar atau harga official dari promotor konser terhadap harga markup oleh Calo ini disebut dengan consumer surplus. Jadi, consumer surplus adalah pengurangan dari willingness to pay dikurangi dengan harga pasar. Jadi, misal harga konser Coldplay di Cat 4 seharga 4 juta dan seseorang mau membeli dari Calo seharga 6 juta, maka consumer surplusnya adalah 2 juta rupiah. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya ada pembahasan case oleh Diki. Baik, untuk bahan diskusi kita pada pagi hari ini, saya mengambil 2 pertanyaan atau pertanyaan case dari bukunya Webster. Yang pertama, bagaimana menurut Anda tentang hubungan antara elastisitas harga permintaan sebuah barang dan persentase pendapatan seseorang yang dibelanjakan untuk barang tersebut? Dan pertanyaan nomor 2, elastisitas harga permintaan sebuah barang pada harga tertentu lebih elastis bagi individu yang kaya dibandingkan individu yang kurang mampu. Apakah kita semua setuju? Bisa kita jelaskan pada sesi diskus setelah ini. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kami punya 2 poin. Yang pertama, tadi pertanyaannya tentang terkait hubungan antara elastisitas harga permintaan dan persentase pendapatan seorang yang dibelanjakan untuk barang tersebut. Pertama, ada hubungan erat antara seberapa sensitif seseorang terhadap perubahan harga sebuah barang dan berapa banyak uang yang mereka miliki dan mereka belanjakan untuk barang tersebut. Jika seseorang hanya mengeluarkan sedikit uang dari pendapatan mereka untuk membeli barang tersebut, misalnya barang mewah, maka mereka lebih mungkin merespon perubahan harga barang tersebut dengan mengurangi atau meningkatkan pembelian mereka. Elastisitas harga permintaan di sini tinggi. Namun jika seseorang harus mengeluarkan sebagian besar uang dari pendapatannya untuk barang tertentu yang sangat dibutuhkan seperti beras ataupun minyak, mereka akan mungkin terus membeli barang tersebut bahkan jika harganya naik atau elastisitas harga permintaan rendah. Itu untuk bahan diskusi yang pertama atau jawaban diskus yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan elastisitas harga permintaan pada barang tertentu lebih elastis bagi individu yang kaya
Nah, menurut kita semua setuju atau tidak? Ada 2 poin di sini. Yang pertama, kami setuju dengan pernyataan ini karena elastisitas harga permintaan sebuah barang dapat bervariasi antara individu kaya ataupun individu yang kurang mampu. Ini didapatkan atau ini dijelaskan dengan beberapa alasan, salah satunya yaitu kemampuan finansial. Individu yang lebih kaya cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih besar daripada individu yang kurang mampu. Mereka mungkin memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan lebih banyak pilihan dalam hal pengeluaran. Oleh karena itu, mereka lebih mungkin memilih elastisitas harga permintaan yang tinggi karena mereka dapat dengan mudah beralih ke alternatif lain jika harga sebuah barang naik. Gitu. Baik, terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga rezekimu tak berujung, jodohmu tak digantung, dan senyummu tak terhitung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.